Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Said Muharrim, salah satu dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat di Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Al-Azhar Mandar. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah dasar-dasar AKK dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interactive and Assessment. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pada penilaian deskripsi diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT Serdos 2024. Untuk mahasiswa di semester 3, mata kuliah dasar-dasar AKK ini adalah mata kuliah wajib umum. Pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah dasar-dasar AKK, adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu terdiri dari dua, yaitu capaian pembelajaran lulusan prodi, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep, teori, dan prinsip dasar AKK secara mendalam, kemudian mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerjanya, melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan pada pekerja yang berada di bawah tanggung jawab. Kemudian mampu mengimplementasikan konsep-konsep dasar AKK secara konkret. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan, yaitu CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari 4 CPMK. Yang pertama adalah bagaimana menjelaskan dasar-dasar AKK, menerapkan AKK di sektor pekerjaan, menganalisis fungsi manajemen, dan mengevaluasi kebijakan kesehatan. Deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu membahas tentang ruang lingkup bahan kajian mata kuliah administrasi kebijakan kesehatan yang meliputi seperti konsep administrasi, fungsi-fungsi administrasi, implementasi administrasi di bidang kerja, dan konsep-konsep. Untuk materi pembelajaran atau bahan kajian pada mata kuliah dasar-dasar AKK ini terdiri dari yang pertama, konsep administrasi dan kebijakan kesehatan, yang kedua yaitu fungsi utama administrasi, yang ketiga manajemen strategi pelayanan kesehatan, yang keempat itu manajemen mutu pelayanan kesehatan, yang kelima manajemen sumber daya manusia kesehatan, yang keenam analisis kebijakan kesehatan, yang ketujuh law enforcement sektor kesehatan, dan yang terakhir itu adalah advokasi pelayanan kesehatan. Untuk daftar referensi yang menjadi penyusun RPS ini, yang pertama itu terdiri dari dua sumber, yaitu sumber utama dan sumber pendukung, yang mana sumber utama itu terdiri dari tiga. Yang pertama dari Priyono Cipto Haryanto, ekonomi kesehatan yang tahun 2017, kemudian Mamik manajemen mutu pelayanan kesehatan tahun 2014, ada Heriana kepemimpinan berpikir sistem dan aplikasinya di bidang kesehatan. Kemudian untuk pendukungnya itu menggunakan beberapa jurnal-jurnal yang terbaru 5 tahun terakhir dalam penyusunan RPS ini. Untuk media pembelajarannya menggunakan dua output, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunaknya itu terdiri dari berbasis Windows, MS Word, yaitu slide presentasi, Zoom Meeting apps, ataupun dengan WhatsApp Group. Kemudian untuk perangkat kerasnya menggunakan gadget seperti laptop, smartphone, hingga yang lain. Dan untuk model pembelajarannya terdiri atas dua, yaitu sinkronus dan asinkronus, di mana pada pembelajaran sinkronus yaitu sebagai ceramah, diskusi, kemudian melakukan evaluasi belajar. Kemudian asinkronus digunakan dalam pemberian tugas pada WhatsApp Group. Kemudian untuk bobot evaluasi pada mata kuliah ini terdiri dari kehadiran sebanyak 50%, penugasan mandiri sebanyak 20%, UTS 15%, dan UAS 15%. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang ketiga terkait dengan pelajaran dasar-dasar AKK. Jadi sebelum kita lanjut ke materi ini,
minggu lalu kita telah melaksanakan juga perkuliahan terkait dengan dasar-dasar KKK lainnya, yaitu manajemen mutu pelayanan. Oke. Jadi ada yang masih ingat terkait manajemen itu, baik itu unsurnya ataupun dengan fungsi-fungsinya? Oke, kalau masih ada yang tergambar, saya punya metode untuk mengingatkan kalian. Jadi coba silakan kalian masuk ke website yang namanya Mentimeter. Oke, silakan. Oke. Sudah? Unsur dan fungsi manajemen. Jadi boleh beberapa kali submit memasukkan, silakan. Oke, betul. Ada method, ada money, ada machine. Oke, sudah ada 15-16 orang yang memberikan feedbacknya terkait dengan pembelajaran minggu lalu. Nah, jangan berpikir kenapa saya tidak ada. Artinya di gambar tersebut semakin besar gambarnya, berarti semakin banyak orang yang mengetikkan kata tersebut. Oke? Jadi misalkan yang terbanyak itu adalah money, berarti orang-orang yang banyak menuliskan money. Hanya orang yang suka uang semuanya. Yang paling besar ini ya. Dibanding dengan planning, organizing, ada apalagi evaluasi lagi, mesin dan lain sebagainya. Dan ini adalah salah satu unsur-unsur manajemen ya, dan fungsi. Oke, saya kira paham terkait dengan materi minggu lalu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang sekarang, yaitu manajemen pelayanan lanjutan, yaitu Total Quality Management. Oke, jadi TQM. Apa itu Total Quality Management? Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita akan berdoa dulu supaya kelancaran para kuliah saat ini bisa dilaksanakan dengan baik. Baik, berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Kemudian jika berkenan juga saya meminta ulang lagi untuk mendoakan kepada pendiri kampus kita, yaitu Profesor Dr. Sanudin. Beliau adalah seorang ulama yang bisa membuat kemungkinan-kemungkinan ini semua bisa terjadi, sehingga kita bisa update terus pada hari ini dan masih tetap eksis untuk saat ini. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baik, kita masuk ke chapter ketiga, yaitu manajemen mutu pelayanan. Oke. Jadi di manajemen mutu pelayanan ini terkait dengan total quality management, kita akan mempelajari bagaimana mutu itu ditekankan di dalam suatu organisasi. Jadi ini adalah manajemen mutu pelayanan ini adalah salah satu bidang ilmu yang ada di dasar-dasar AKK pada mata kuliah ini, ya, dasar-dasar AKK. Oke. Kemudian sebelum kita lanjut, kita mau melihat tujuan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang output yang diberikan nanti pada saat kita selesai melakukan pembelajaran atau bahan kajian kali ini. Dan nanti ini kita akan lakukan ini pada hari ini juga. Kemudian yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan manajemen mutu pelayanan kesehatan. Jadi outputnya nanti pada saat setelah ini kita ada review nanti, ada tugas dan lain sebagainya yang akan merepresentasikan bahwa kalian mampu menjelaskan terkait dengan manajemen mutu pelayanan kesehatan. Oke, yang pertama. Kemudian yang kita akan pelajari adalah bahan kajian atau pembelajaran, yaitu pengertian total quality management. Selanjutnya adalah unsur-unsur total quality management. Jadi kita melihat nanti di situ poin-poin apa saja yang menyusun total quality management itu. Kemudian ada dimensi total quality management. Kita akan lihat apa dimensi yang meliputi total quality management yang mendukung suatu organisasi tersebut bisa terkontrol dengan baik.
Kemudian yang terakhir adalah quality assurance, artinya bagaimana proses pengendalian mutu yang ada di perusahaan-perusahaan atau industri layanan kesehatan atau non kesehatan. Oke. Kemudian kita nanti ada diskusi kelompok. Kemudian nanti diskusi kelompoknya ini kita akan membentuk suatu kelompok sebagaimana diskusi kelompok. Mungkin kelompoknya nanti kita bagi 3 ya, mungkin ada yang di center, ada yang di kiri dan kanan, yang menjadi kelompoknya nanti. Diskusinya nanti itu kita menggunakan metode 6 thinking hat ya, 6 topik berpikir yang akan kita lakukan. Instruksi nanti saya akan berikan setelah kita mempelajari bahan kajian hari ini ya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, artinya bagaimana saya mengetahui bahwa yang saya sampaikan ini ternyata sudah nyampe kepada teman-teman sekalian. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Materi pengantar ya, terkait dengan total quality management. Kalau kita lihat di atas, familiar dengan minuman itu, tahu jenis minumannya apa? Palpi ya. Awal-awal munculnya Palpi itu dia botolnya itu agak gemoy gitu, kayak gendut-gendut bagaimana gitu. Tapi coba lihat hari ini di Indomaret, di Alfamart atau di ini, dia berbentuk seperti agak ramping ya. Mungkin dia olahraga atau gimana, apa dia sampai slim begitu. Artinya apa? Banyak orang yang berkomentar bahwa Palpi berubah ini tidak kayak dulu. Dulu itu masih besar di botolnya, kemudian banyak bulirnya. Nah, jadi kalau kita minum ini kayak jus jeruk biasa saja. Padahal dulu itu kayak menjaga keotentikan dari Palpi itu dia kayak ada orisinalnya itu, ada butir-butirnya, bulir-bulir jeruknya. Tapi sekarang kayaknya tidak ada nih, ya. Artinya apa? Ada penurunan kualitas, ya, total quality management. Artinya secara keseluruhan menurut masyarakat ada penurunan kualitas, gitu ya. Apa yang dimaksud itu? Karena di total quality management ini, ya, di dasar-dasar HKK total quality management, ternyata fenomena tersebut ternyata tidak selamanya benar. Ya. Ada yang merasa tidak, kok Palpi sekarang tambah enak juga. Oh tidak, sekarang juga ini Palpi agak tidak seenak yang dulu. Nah, ini tergambar pada satu penelitian, ya. Misalkan contoh ada penelitian terkait dengan analisis bivariat variable tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan mutu pelayanan dengan kepuasan pasien. Lihat di situ yang variable tangible. Tangible itu kayak bukti langsung, ya, yang kelihatan secara fisik, ya, kursi, ruang tunggu, ada dokternya dan lain sebagainya. Ya, pokoknya yang bisa dilihat itu semua ya, tangible. Kemudian ada kepuasan pasien, ada kurang puas, ada puas. Ya. Kalau kita lihat di situ, ada yang bilang tangible-nya bagus gini, fasilitasnya oke, dokternya ramah dan sebagainya, tapi dia kurang puas. Itulah fenomena, ya. Sama tadi Palpi itu, ada yang merasa bahwa ternyata semakin kesini Palpi ini semakin tidak enak, tapi ada juga yang bilang enak juga. Kita lanjut ke pengertian menurut para ahli terkait dengan total quality management ini. Yang pertama itu saya mengutip dari menurut Nasution, itu total quality management adalah perpaduan semua fungsi manajemen, ya, yang POAC itu jadi planning, organizing, actuating, control, dan evaluation, itu semua masuk. Semua bagian dari suatu perusahaan dan semua orang ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Oke. Yang kedua, menurut Ciptono, TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah menurut Jaspers, ya, TQM merupakan suatu cara meningkatkan performa secara terus-menerus, ya, continuous performance improvement pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional. Kalau kita lihat di sini yang ketiga ini,
memiliki satu benang merah, yaitu memaksimumkan. Kemudian ada juga secara terus menerus, artinya jadi pengertian dari total quality management ini adalah perbaikan secara terus menerus. Jadi mengejar mutu kualitas yang lebih oke lagi. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu unsur-unsur total quality management. Jadi unsur-unsurnya itu memiliki beberapa. Yang pertama itu adalah strategi nilai pelanggan. Strategi nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah manfaat yang dapat diperoleh pelanggan atas pengguna barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan dan pengorbanan pelanggan untuk memperolehnya. Misal contoh, meskipun iPhone itu mahal sekali, tapi ada tuh orang beli. Kenapa itu? Karena dia bernilai. Strategi pelanggan, marketnya itu dia cocok. Ada orang yang oke di dokter-dokter di Indonesia, biar juga di rumah sakit sini oke dia dokternya. Tapi ada orang yang rela mengumpulkan uang untuk berobat ke luar negeri. Karena apa? Nilainya, meskipun mahal kan, tapi nilai kesehatan saya tidak ternilai. Strategi ini merupakan perencanaan bisnis untuk memberikan nilai bagi pelanggan, termasuk karakteristik produk, cara penyampaian, pelayanan, dan sebagainya. Ini menarik. Strategi nilai pelanggan ini diterapkan saya ambil itu di Apple. Pernah lihat kamera HP itu? Biasanya itu di HP ada semacam kamera depan itu kayak tompel kayak mengganggu biasanya ada ini. Nah, semua produk smartphone, semua providernya itu atau penyedia barangnya itu berlomba-lomba supaya menghilangkan kamera depan ini karena dianggap mengganggu. Kayak tompel tuh ada dikasih di tengah, ada yang dikasih di sudut, ada yang dikasih di dalam HP-nya. Yang saya dengar Pak Adi itu biasa iklan yang kamera yang pop-up di keluar. Nah itu. Kemudian ada juga kamera belakangnya ditutupi kamera depannya, jadi dia bisa terputar, gitu kan. Jadi semua produsen HP berusaha menghilangkan itu. Ajaibnya iPhone, Apple itu dia pakai ini, termasuk karakteristik produk, cara penyampaian, pelayanan dan sebagainya. Bagaimana Pak? Yang dianggap sebagai gangguan itu kayak tompel, dibanding cara berpikir ini Apple dibanding kita hilangkan, kita masih bernilai saja. Ini tompelnya kita bisa mainkan. Tercipta namanya dynamic island. Terus sekali kan, jadi kalau ada notifikasi yang tadinya bundar jadi oval, tadinya dia bundar, tapi kalau ada reminder masuk dia bisa banyak besar. Jadi berfungsi. Yang tadinya menjadi tidak ada fungsinya berusaha untuk dihilangkan, Apple mendobrak semua itu, dia masuk ke menjadi strategi. Jadi sekarang HP sudah mengikuti produsen semua, ada Minox dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sistem organisasional. Jadi unsur total quality management selanjutnya adalah sistem organisasional. Sistem organisasional berfokus pada penyediaan nilai bagi metode operasi dan pelaksanaan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan berkelanjutan. Ini tadi kuncinya, terus menerus. Selanjutnya pendekatan ilmiah, Jadi total quality management itu pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapannya, terutama untuk mendesain pekerjaan dalam proses suatu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Artinya apa? Di dalam total quality management juga dilakukan pendekatan ilmiah. Jadi tidak sembarangan untuk mencapai kualitas itu. Kemudian selanjutnya adalah perbaikan secara berkesinambungan. Kalau di total quality management itu terus memperbaiki. Ada lagi leaking sedikit, perbaiki lagi. Sama kalau kita HP, kadang-kadang WhatsApp-nya perlu diupdate karena yang tadinya cuma bisa 22 orang jadi 4 orang nih, jadi 8 orang, misalkan Artinya ada perbaikan-perbaikan. Begitu juga di kualitas atau di industri layanan kesehatan, Ada yang rumah sakit atau klinik, misalkan klinik gigi yang warnanya putih seperti di atas itu,
biasanya terkesan intimidatif bagi seorang anak. Jadi dia sudah terdoktrin, apalagi kalau ada film-film horor misalkan rumah sakit yang semua, jadi kita kayak tegang dan sebagainya. Makanya ada anak yang tidak mau, artinya tidak senang. Makanya dia bertransformasi, berbuat perbaikan. Ya dia bikin seperti klinik giginya itu kayak TK-nya Upin Ipin ya. Jadi kayak tanda mesra. Jadi sudah jarjit, misalkan ada di situ Susantika, jadi enak. Dia bonding dengan anaknya, nonton Upin Ipin misalkan ya. Tidak terasa mungkin 1-2 episode sudah fresh nih giginya, misalkan kalau jatuh gigi atau jahit dan sebagainya. Kalau putih kan agak terdistraksi atau takut nih gimana nanti nih, apalagi ada kayak benda-benda tajam kan. Jadi kalau ada distraksinya, distractingnya, dia bisa kayak dia nonton, dia tidak fokus dengan penyakitnya pada saat itu. Jadi perbaikan secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan. Nah, bagaimana caranya mencapai kualitas kalau tidak melalui pendidikan dan pelatihan, baik itu dokter, baik itu tenaga kesehatan lainnya, itu kita harus berkembang juga ya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke. Saya ingin bertanya pada bagian slide peningkatan ilmiah tadi, bagaimana atau mengapa unsur total quality management ini harus melakukan pendekatan ilmiah? Terima kasih. Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya sederhanakan ya. Kenapa total quality management dalam dasar KKK ini pendekatan yang dilakukan itu harus berbasis penelitian ilmiah ya. Kenapa tidak misalkan contoh buka misalkan ada es krim Momoyo misalkan, laku kita buka juga deh. Biasa tuh kayak ada laundry laku di Makassar, penjualan jasa laundry, saya buka juga di sini deh. Nah, itu kan kenapa tidak seperti itu? Ada yang menjawab dulu? Kenapa harus dulu kayak dilihat-lihat dulu, dipelajari, kan pendekatan ilmiah? Ada yang mau menjawab? Ada? Oke. Jadi kenapa menentukan mutu itu harus melakukan pendekatan ilmiah? Karena itu tadi kita mau mencapai mutu yang setinggi-tingginya. Kalau kita cuma ikut-ikutan saja tren itu kan tidak selamanya ada. Misalkan contoh orang makan es krim ya paling siang-siang karena haus misalkan, atau cuaca panas tapi dan lain sebagainya. Laundry juga ya kalau kalau sibuk dan lain sebagainya. Makanya kita butuh pendekatan ilmiah. Salah satu pendekatan ilmiah adalah riset. Misalkan contoh, laku laundry di sana. Coba kita riset di sini lokasinya. Misalkan contoh, di sini daerah kampus, banyak anak kos. Ya. Kemudian bajunya itu tidak sempat dicuci misalkan karena sibuk kerja tugas misalkan. Nah, jadi ambil peluang itu. Oh coba deh saya beli mesin laundry 1 mesin cucinya. Tapi jangan langsung beli 10. Nah, aku di Makassar itu karena pemasukannya setiap hari itu sampai 2 juta, puluhan juta. Saya juga beli langsung 10. Jangan dulu 1 dulu beli. Artinya saya kan namanya pendekatan ilmiah. Coba dulu 1. Dilihat perkembangannya, oh ternyata memungkinkan untuk dilanjutkan. Oh tambah lagi 1. Tambah lagi dan sebagainya, kemudian bagus. Itu salah satu manfaat dari pendekatan ilmiah dilakukan untuk meningkatkan mutu agar bisa terukur. Nah itu benang merahnya, agar bisa terukur. Kemudian kita masuk ke 2 materi terakhir, yaitu dimensi mutu pelayanan. Yang pertama itu adalah berpusat pada pasien. Tadi ya, kalau di konteksnya dalam rumah sakit itu ya pasien. Okay? Artinya apa yang dimaui pasien itu kita pertimbangkan untuk dilakukan pengembangannya. Kemudian ada efisiensi. Artinya efisiensi itu adalah bagaimana menggunakan dana sesuai atau sumber daya alam sesuai dengan peruntukannya atau seirit mungkin. Kemudian kalau ada keadilan atau equity adalah keadilan atau sama. Ya. Jadi memberikan sesuatu sama belum tentu adil, artinya sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada keselamatan pasien atau pasien safety. Ini konteksnya di rumah sakit ya. Kemudian ada effectiveness, artinya efektivitas. Efektivitas itu adalah tepat guna
yang digunakan ya. Jadi misalkan kalau kita mau potong kayu, mana cocok? Pakai silet, pakai parang, atau pakai mesin gergaji? Yang paling tepat memotong pohon besar. Mesin gergaji atau chainsaw ya. Artinya apakah bisa ini pakai silet? Bisa, tapi tidak tepat. Mungkin agak lama ya kalau siletnya, makanya kita pakai chainsaw saja. Oke. Kemudian yang terakhir adalah bentuk program penjagaan mutu. Bagaimana mutu tersebut dijaga kualitasnya agar tetap bagus. Yang pertama itu adalah program menjaga mutu internal. Artinya kayak internal orang-orang yang di dalam ya. Kegiatan program penjagaan mutu diselenggarakan oleh institusi kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan tersebut dapat berupa perseorangan dan ataupun bersama-sama dalam suatu organisasi. Let's say di rumah sakit itu ada semacam komite atau badan yang dibuat khusus untuk mengaudit dirinya sendiri. Artinya kayak kita mau akreditasi tahun depan, tapi supaya kita ada persiapan, kita bikin penilaian diri sendiri dulu. Jadi dibentuk teman-temannya sendiri, dia menilai temannya rumah sakitnya sendiri ya. Itu namanya penjagaan mutu internal. Kemudian yang selanjutnya adalah program penjagaan mutu eksternal ya. Kegiatan program penjagaan mutu tidak diselenggarakan oleh institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, melainkan orang suatu organisasi khusus yang berada di luar institusi kesehatan. Misalkan kayak akreditasi, jadi bukan orang-orang di situ yang menilai, tapi asesor atau penilai yang ada di luar untuk menilai rumah sakit tersebut. Jadi pemahaman saya ini, jadi nilainya itu tidak terlalu berarti, tapi bagaimana saya menilai pemahaman kalian terkait mata kuliah. Oke? Siap ya semua? Kita mulai. Oke? Silakan. Oke, sudah ada yang menjawab dan benar. Kenapa jadi silakan lihat di atas klasemennya. Siapa yang menjawab tercepat dan terbenar? Satu. Dan yang terakhir pesan saya, jadikan kuliah itu bukan hanya untuk bekerja, tetapi bekal untuk hidup seumur hidup. Oke, terima kasih. Saya berdiri dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video singkat pada mata kuliah dasar-dasar AKK. Semoga dapat memberikan gambaran terkait dengan proses pembelajaran, kinerja pembelajaran yang saya lakukan di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Al-Azhar Mandar. Ucapan terima kasih kepada tim penilai, tim sertifikasi dosen tahun 2024, kepada Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti, Ristek Kemendikbudristek Indonesia, kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesmas, Universitas Al-Azhar Mandar, kepada rekan-rekan sejawat, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Atas seluruh kekurangan pada video pembelajaran ini, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.